raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selesai. Nah, sekarang kita belajar tema 6, energi dan perubahannya, subtema 3, energi alternatif, dan pembelajaran kelima. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulang kembali sedikit materi yang sudah kita pelajari kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang air sebagai sumber energi alternatif. Air dapat memenuhi beberapa kebutuhan, salah satunya sebagai pengganti bahan bakar minyak. Air dapat digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, sekarang di pembelajaran 5, halaman 136, ada teks bacaan yang berjudul Briket Pengganti BBM. Apa itu briket? Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan briket yang pertama yaitu ada batok kelapa, bambu atau serbuk gergaji. Yang kedua ada kanji. Yang ketiga ada potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm. Dan yang terakhir yaitu korek api. Setelah kita mengetahui alat dan bahan untuk membuat briket, maka selanjutnya kita akan ke cara kerjanya. Nah, cara kerja atau cara pembuatan briket yang pertama yaitu siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Misalnya kita menggunakan bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Yang kedua yaitu keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Nah, di sini kita akan mengeringkan bahan tersebut yang kita pakai, misalnya bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa di bawah sinar matahari. Yang ketiga yaitu bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Nah, bahan utama tadi, misalnya bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa yang sudah dikeringkan, selanjutnya kita akan membakarnya sampai berbentuk menjadi arang. Yang keempat, hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. Nah, di sini hasil bakaran tadi ditumbuk sampai halus, kemudian diayak. Yang kelima, hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Nah, fungsi kanji dari sini sebagai alat perekat. Yang keenam, adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu. Bisa juga menggunakan potongan paralon berukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi terlebih dahulu dipadatkan. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap pengeringan. Tahap pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air di dalam adonan tersebut. Pengeringan bisa memakan waktu yang cukup lama karena tergantung dengan terik tidaknya sinar matahari. Nah, selanjutnya yaitu briket memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak. Yang pertama, briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Yang kedua, briket mudah terbakar namun tidak cepat habis. Yang ketiga, penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Nah, coba sekarang kalian buka halaman 138. Di sana ada kegiatan Ayo Berlatih. Dan di sana juga ada soal-soal. Mari kita simak bersama soal-soal tersebut dan kita jawab bersama. Soal nomor 1. Sebutkan fungsi briket. Fungsi briket yaitu sebagai pengganti bahan bakar minyak. Soal nomor 2. Sebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat briket. Alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat briket yang pertama, bambu, serbuk gergaji,
atau BBM yang pertama yaitu mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil, dan yang kedua yaitu briket mudah terbakar namun tidak cepat habis. Soal nomor 4, mengapa briket dapat dijadikan energi alternatif? Briket dapat dijadikan energi alternatif karena briket dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Soal terakhir yaitu nomor 5, briket dapat mengurangi sampah. Bagaimana menurut pendapatmu? Jelaskan alasannya. Ya, memang briket dapat mengurangi sampah. Kenapa? Karena briket terbuat dari sisa-sisa bahan seperti serbuk gergaji atau tempurung kelapa atau batok kelapa. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan briket dapat mengurangi sampah. Pengurangan sampah sangat bermanfaat untuk lingkungan. Menggunakan briket termasuk menjaga lingkungan. Lingkungan yang terjaga baik untuk kehidupan. Nah, sekarang dibuka halaman 140. Di sana ada kegiatan Ayo Berdiskusi. Nah, di sana diskusikan cara mengurangi sampah yang bisa kamu lakukan. Saat ini, permasalahan yang kita hadapi yaitu beriringan dengan yang namanya sampah. Jadi, bagaimana cara kita untuk mengurangi sampah? Simak penjelasannya, oke? Nah, yang pertama, menggunakan botol minum yang dapat dipakai berulang. Yang kedua, menggunakan kotak bekal untuk membawa makanan ke sekolah. Yang ketiga, kurangi makanan yang menggunakan kantong plastik sebagai wadahnya. Dan yang terakhir, memberi kemasan isi ulang seperti sampo, sabun, kecap, dan lain-lain. Pada halaman 141 ada kegiatan Ayo Berlatih. Siti dan teman-teman sedang berkemah. Selama berkemah, mereka memasak makanan sendiri. Selama berkemah, mereka juga memasak air sendiri. Mereka memasak menggunakan bahan bakar briket. Dan di sana juga terdapat 3 soal yang harus kita kerjakan. Mari kita kerjakan bersama. Nah, soal yang nomor 1. Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Siti memasak pukul 14.30, pukul berapa briket akan habis? Nah, penjelasannya seperti ini. Nah, diketahui Siti mulai memasak pukul 14.30 dan sebuah briket bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Yang ditanyakan, pukul berapa briket habis? Nah, cara menjawabnya yaitu waktu briket habis sama dengan waktu Siti memulai masak ditambah waktu lama memasak sama dengan berapa waktu mulai Siti memasak yaitu pukul 14.30. Waktu lama memasak yaitu 2 jam. Jadi 14.30 ditambah 2 sama dengan 16.30. Jadi briket akan habis pada pukul 16.30. Nah, soal nomor 2. Udin ingin memasak air untuk diminum. Udin menggunakan 2 buah briket untuk memasak. Setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Udin mulai memasak pukul 10, pukul berapa briket akan habis? Nah, penjelasannya hampir mirip seperti yang tadi ya. Satu briket dapat memakan waktu 2 jam. Nah, jika 2 briket sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi yang ditanyakan pukul berapa briket akan habis, maka penjelasannya sama seperti yang tadi. Waktu briket habis sama dengan waktu mulai ditambah lamanya memasak sama dengan waktu mulai tadi diketahui pukul 10 dan lamanya memasak tadi 4. Jadi 10 ditambah 4 sama dengan 14. Jadi briket akan habis pada pukul 14 atau pukul 2 siang. Dan soal yang terakhir. Soal yang terakhir yaitu kelompok Edo terdiri dari 5 orang.
setiap anggota membawa satu buah briket berukuran kecil. Setiap briket dapat digunakan untuk memasak selama 1 jam. Berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan? Nah, sekarang soal nomor 3. Kelompok Edo ada 5 orang. Nah, masing-masing orang membawa satu briket. Nah, satu briket ini dapat digunakan selama 1 jam. Dan ditanyakan, berapa lama briket kelompok Edo dapat digunakan? Maka penjelasannya, lama briket dapat digunakan sama dengan jumlah briket dikali lama setiap briket. Nah, jumlah briket tadi ada 5. Kenapa ada 5? Karena masing-masing orang membawa 1. Terus lama setiap briket. Nah, lama setiap briket ini 1. Jadi 5 dikali 1 sama dengan 5. Jadi briket itu dapat digunakan selama 5 jam. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu kira cukup sampai di sini karena kita hari ini sudah belajar tentang briket sebagai sumber energi alternatif, dan yang kedua yaitu cara mengurangi sampah baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah, dan yang terakhir yaitu kita bisa mengetahui lamanya suatu kejadian berlangsung. Nah, jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan langsung tanya di grup WhatsApp ya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu harap pembelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.